Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Senin 15 Maret 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dan segala rutinitas kita di pada satu hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayatnya yang ke-8a. Beginilah bunyinya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, kita boleh lihat secara keseluruhan pasal 49 ini, terlebih di dalam ayat yang ke-8 ini. Bagaimana Nabi Yesaya bersudut pandang dari teologinya tentang Allah dan segala nubuatannya yang terlihat menjadi penghiburan bagi umat Israel yang sedang terbuang pada masa itu. Kenyataannya umat Israel, bangsa yang dikasihinya dan bangsa pilihan itu, sering melihat cara kerja Allah dari sudut pandang mereka sendiri, dari pikiran mereka yang hanya memvonis Allah itu sendiri, sehingga mereka memvonis Allah dan segala akibatnya. Mereka kecewa, putus asa, dan bahkan kembali penghilangan pengharapan di dalam hidup mereka. Hasilnya, keadaan inilah yang membuat mereka sering lari dari Allah. Dan disinilah Allah mau meluruskan, mau mengembalikan pikiran mereka dan apa yang menjadi acuan mereka yang selama ini sudah lari dan sudah dari kehendak Allah itu. Allah mau membuat bagaimana memperbaiki melalui Nabi Yesaya yang benar pada waktu itu bangsa Israel sedang terbuang dan sedang terjajah oleh karena kesalahannya sendiri. Kita boleh lihat berangkat dari pemahaman inilah, berangkat dari pemikiran inilah, Yesaya berkata bahwa pada waktu Tuhan berkenan, Ia akan menjawab, menyelamatkan, dan bahkan memilih mereka untuk apa yang boleh dikerjakan, yang ditugaskan Allah kepada mereka. Itu boleh kita lihat bahwa sebenarnya ada proses yang Tuhan kerjakan dalam setiap karyanya di dalam hidup kita. Ada proses yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan rencanakan sesuai dengan kehendaknya. Sekarang yang mau dikatakan Tuhan, maukah kita menunggu sesuai waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita? Kita boleh lihat proses itu berlangsung di dalam waktu yang singkat atau lama. Kita boleh lihat bagaimana perjalanan rencana-rencana kehidupan yang selalu di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Kadang kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kadang kita merasa waktu yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sudah harapkan, kita sudah rencanakan, dan kita sudah dialogkan dengan Tuhan. Tapi nyatanya lagi-lagi kita tidak bisa melihat dengan baik waktu dan bagaimana yang diharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka yang sering sekali membuat waktu Tuhan seakan-akan menjadi masalah, menjadi problema bagi kehidupan kita, karena kita kurang suka menarik garis vertikal. Karena kita terlalu suka menarik antara kita dengan Tuhan, bukan Tuhan dengan kita. Sehingga apa? Sehingga inilah yang menjadi sumber kekecewaan yang terlalu sering di dalam hidup kita. Itulah yang boleh kita lihat. Saat kita hanya peduli terhadap kesembuhan jasmani kita, Tuhan menyempurnakan dengan apa yang tidak kita pedulikan, yakni kesembuhan jiwa dan rohani kita. Bila kita dapat melihat hal ini jelas, maka kita akan mengetahui, maka kita akan beroleh bahwa penderitaan yang sakit yang kita derita itu bukan kutuk, tetapi merupakan suatu berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjalani waktu Tuhan bukanlah kepasrahan, tapi menjalani waktu Tuhan adalah mengerjakan tujuan yang mulia dalam kemuliaannya, agar mengerjakan apa yang benar di dalam hanya kebenarannya saja, dan menantinya dengan iman, menantinya dengan tekun, pengharapan dan kasih.
masa penantian kita akan waktu Tuhan adalah masa di mana Tuhan mengerjakan segala yang baik bagi kita. Tuhan terus bekerja membentuk hati kita. Tuhan seakan terus berproses membentuk kita, sehingga kita boleh melihat dengan jelas bahwa hidup, harapan, dan tujuan kita tidak tergantung pada waktu, melainkan pada Dia yang mempunyai waktu itu bagi kita. Kerjakan asa kita dalam perkenaannya, maka Ia akan membereskan, akan membersihkan, dan akan menyalurkan semua hal yang kita khawatirkan di depan kita menjadi hal yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.